Cinta abadi yang dikhianati istri. Rumah mungil di ujung jalan itu selalu dipenuhi tawa dan canda. Randy dan Vina, pasangan yang baru menikah beberapa tahun, menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan. Setiap sudut rumah mencerminkan cinta mereka. Randy, seorang pria sederhana dengan hati yang tulus, selalu berusaha memastikan kebahagiaan istrinya. Sementara itu, Vina, seorang wanita lembut yang selalu bersyukur, merasakan bahwa ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Pagi itu, seperti biasa, matahari menyinari rumah mereka dengan hangat. Randy sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tangan-tangannya cekatan menggoreng telur dan memanaskan roti. Dia tersenyum saat mendengar langkah ringan Vina yang mendekat dari belakang. "Sayang, kamu sudah bangun?" Randy menoleh sambil tersenyum. "Sarapan hampir siap." Vina mengangguk sambil menguap kecil. "Iya, aku terbangun karena harum roti bakar ini. Kamu memang selalu tahu cara membuatku bahagia." Mereka tertawa bersama. Bagi Randy, momen-momen sederhana seperti ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Dia mendekati Vina, memegang kedua bahunya dengan lembut, dan mengecup keningnya. "Aku hanya ingin memastikan hari-harimu selalu diawali dengan senyum." Vina tersenyum kembali, merasakan betapa beruntungnya dia memiliki suami seperti Randy. "Terima kasih, sayang. Aku juga bersyukur bisa menjalani hidup bersamamu. Kamu selalu membuat segalanya terasa mudah." Setelah sarapan, mereka duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi hangat. Vina memandang Randy dengan penuh rasa cinta. "Kamu tahu, Randy, aku sering berpikir kita mungkin tidak punya banyak hal, tapi aku merasa kita punya segalanya. Kamu selalu ada untukku, dan itu sudah lebih dari cukup." Randy mengangguk pelan, merenungkan kata-kata istrinya. "Vina, aku mungkin bukan pria terkaya atau paling sukses, tapi aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin kita terus menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kesederhanaan." Vina tersenyum lembut. "Kamu sudah memberikan yang terbaik, Randy, dan aku bangga memiliki suami sepertimu." Hari-hari mereka selalu penuh dengan kehangatan. Setiap akhir pekan, mereka memiliki tradisi khusus, menghabiskan waktu bersama di rumah orang tua Vina. Rumah Bu Ayu, Ibu Vina, adalah tempat yang selalu dipenuhi dengan kenangan masa kecil Vina dan adiknya, Arjun. Meskipun Randy sering merasa canggung di sana, dia tetap menghormati tradisi ini karena dia tahu betapa pentingnya keluarga bagi Vina. Pada hari Sabtu itu, mereka berdua berangkat ke rumah Bu Ayu dengan membawa sekeranjang buah sebagai tanda hormat. Setibanya di sana, Bu Ayu menyambut mereka dengan senyum, meskipun ada sorot mata yang sulit diartikan. "Vina, Randy, masuklah. Ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita," kata Bu Ayu sambil mempersilakan mereka masuk. "Terima kasih, Bu," jawab Randy sopan. Dia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan ibu mertuanya, meskipun kadang merasa dirinya kurang dihargai. Mereka duduk di meja makan bersama Arjun, yang juga datang untuk berkumpul. Percakapan mengalir santai, membicarakan hal-hal sehari-hari. Namun, di tengah-tengah percakapan, Bu Ayu tiba-tiba mengalihkan topik ke pekerjaan Randy. "Randy, bagaimana pekerjaanmu di kantor? Apa ada rencana untuk naik jabatan atau pindah ke perusahaan yang lebih besar?" Tanyanya sambil menatap Randy dengan tatapan penuh ekspektasi. Randy tersenyum kecil, mencoba menjawab dengan tenang. "Pekerjaan saya baik-baik saja, Bu. Saya memang belum berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Saat ini, saya lebih fokus pada stabilitas dan kenyamanan." Bu Ayu mengangguk.
Namun ada nada sinis dalam suaranya. Tapi bukankah sebagai kepala keluarga, kamu harus berpikir lebih jauh? Vina pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan? Randy terdiam sejenak, merasakan beban di dadanya. Namun sebelum dia sempat menjawab, Vina memotong dengan lembut. Bu, Randy sudah bekerja keras untuk kami. Dan kami sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Bu Ayu hanya tersenyum tipis. Tetapi jelas terlihat bahwa dia tidak sepenuhnya setuju. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Vina, kamu tahu itu. Setelah makan siang selesai, suasana menjadi sedikit canggung. Randy merasakan tekanan yang semakin besar setiap kali mereka berada di rumah Bu Ayu. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dirinya selalu dibandingkan dengan standar yang tidak pernah bisa dia capai. Saat perjalanan pulang, Vina merasakan perubahan suasana hati Randy. Dia meraih tangan suaminya, mencoba menenangkan. Sayang, aku tahu ibu kadang terlalu keras, tapi jangan biarkan itu mempengaruhimu. Aku bahagia denganmu, dan itu yang terpenting. Randy tersenyum tipis, meskipun hatinya masih sedikit gelisah. Aku tahu, Vina. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Vina menatap Randy dengan penuh kasih. Kamu sudah menjadi suami yang terbaik untukku. Randy, jangan biarkan pendapat orang lain mengubah itu. Mereka tiba di rumah dan menghabiskan sore dengan berbicara tentang masa depan mereka. Randy berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berusaha, tidak hanya untuk memenuhi harapan Bu Ayu, tetapi juga untuk menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Kehidupan Randy dan Vina di rumah mereka yang sederhana tetap dipenuhi dengan kebahagiaan. Setiap pagi, Randy selalu memastikan bahwa Vina merasa dicintai. Dia menyiapkan sarapan dengan penuh kasih, mengecup kening istrinya sebelum pergi bekerja, dan selalu pulang tepat waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka sering menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di taman dekat rumah, menikmati angin malam yang sejuk sambil berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Vina seringkali membicarakan rencananya untuk mempercantik taman kecil di halaman belakang mereka. Sementara Randy bersemangat mendengarkan setiap detail yang diceritakan istrinya. Randy, aku berpikir untuk menanam bunga mawar di sudut taman itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Vina sambil membayangkan taman impiannya. Itu ide yang bagus. Sayang, aku akan membantumu menggali tanahnya nanti akhir pekan. Jawab Randy dengan senyum hangat. Mereka juga sering menghabiskan waktu di ruang tamu kecil mereka, menonton film bersama sambil menikmati camilan sederhana. Meskipun mereka tidak memiliki banyak, mereka selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Bagi Randy, melihat Vina tersenyum dan tertawa adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pada malam tertentu, saat hujan turun dengan lembut di luar jendela, Randy memegang tangan Vina erat-erat. Kita mungkin tidak punya banyak, Vina, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Vina tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir dari suaminya. Kita mungkin tidak punya banyak, Randy, tapi aku sudah memiliki segalanya. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Mereka berdua saling memandang, merasakan ikatan cinta yang semakin kuat setiap harinya. Meski banyak tantangan yang menanti di depan, mereka yakin bahwa selama mereka saling mendukung, mereka bisa melewati apapun bersama. Dan di bawah atap rumah sederhana mereka, kebahagiaan itu terus tumbuh, mengakar kuat dalam cinta dan kesetiaan yang tulus. Hari-hari yang dipenuhi kebahagiaan di rumah Randy dan Vina mulai terguncang ketika sikap Bu Ayu berubah semakin tajam. Perubahan ini berawal dari tetangga mereka, Bu Ratna, yang baru saja menikahkan putrinya dengan seorang pria yang sangat sukses.
Bu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membicarakan menantunya, Pak Surya, yang memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan besar. Bu Ayu, yang merasa putrinya pantas mendapatkan pria yang setara atau lebih baik, mulai merasakan kecemburuan. Suatu sore, ketika Bu Ayu sedang duduk di beranda rumahnya, Vina dan Randy mampir untuk menengoknya. Mereka membawa buah tangan sederhana, buah-buahan yang baru saja dibeli Randy dari pasar. Namun, alih-alih menyambut mereka dengan senyum, Bu Ayu menyambut dengan wajah yang tidak biasanya. Matanya terlihat tajam, seolah ada hal yang mengganjal di hatinya. "Vina, Randy, duduklah. Ada yang ingin ibu bicarakan?" ujar Bu Ayu dengan nada yang terdengar dingin. Randy dan Vina saling bertukar pandang, merasa sedikit cemas. Mereka duduk di kursi yang sudah usang di beranda, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Bu Ayu. Ibu dengar dari Bu Ratna, mulai Bu Ayu tanpa basa-basi, bahwa menantu barunya, Pak Surya, baru saja membeli mobil baru. Bukan hanya mobil biasa, tapi mobil mewah. Dan kamu tahu, Vina, Bu Ratna tidak berhenti memuji betapa beruntungnya anaknya bisa mendapatkan suami seperti itu. Vina tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. "Iya, Bu. Saya dengar juga. Tapi yang penting, kan, bukan soal mobil atau harta benda. Yang penting adalah kebahagiaan dan cinta dalam pernikahan." Namun, kata-kata Vina hanya membuat wajah Bu Ayu semakin tegang. "Tentu saja kebahagiaan itu penting, Vina. Tapi, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia kalau hidupmu begitu-begitu saja? Lihatlah rumah kalian, lihatlah kehidupan kalian. Randy, bukannya ibu tidak menghargaimu, tapi tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa memberikan lebih untuk istrimu?" Randy merasa hatinya tergores oleh kata-kata Bu Ayu. Ia mencoba menahan diri, tetap tenang meskipun di dalam hatinya berkecamuk. "Bu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Vina. Kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami selalu berusaha untuk hidup bahagia dengan apa yang kami miliki." Namun, Bu Ayu tidak puas dengan jawaban itu. "Berusaha? Berusaha saja tidak cukup. Randy, lihatlah Pak Surya. Dia tidak hanya berusaha, tapi dia sukses. Anaknya Bu Ratna tidak pernah merasa kekurangan. Sementara itu, kamu masih saja berkutat dengan pekerjaanmu yang tidak membawa kemajuan apa-apa. Apakah kamu tidak ingin Vina hidup lebih baik?" Vina yang mendengar itu langsung merasa tidak nyaman. Ia memegang tangan Randy erat-erat, mencoba memberikan dukungan. "Bu, cukup. Randy sudah melakukan yang terbaik. Saya bahagia dengan apa yang kami miliki. Saya tidak butuh lebih dari ini." Namun, Bu Ayu tidak mudah luluh. Ia memandang Vina dengan tatapan yang penuh kekhawatiran, meskipun di balik itu ada rasa kecewa yang mendalam. "Vina, ibu tahu kamu mencintai Randy, tapi cinta saja tidak cukup untuk menjalani hidup. Kamu butuh lebih dari sekadar cinta. Kamu butuh kepastian, stabilitas, dan kenyamanan. Ibu tidak ingin kamu menderita hanya karena kamu memilih untuk menerima keadaan begitu saja." Randy merasakan setiap kata dari Bu Ayu seperti sebuah tamparan. Meskipun ia tahu bahwa Bu Ayu hanya ingin yang terbaik untuk Vina, namun cara penyampaiannya begitu menusuk hati. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak di dalam dirinya. Vina, yang menyadari perubahan pada suaminya, segera angkat bicara. "Bu, saya sudah dewasa dan saya tahu apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Randy adalah suami yang luar biasa. Dia selalu ada untuk saya. Dia bekerja keras untuk memastikan kebutuhan kami terpenuhi, dan dia selalu mencintai saya dengan tulus. Bagi saya, itu lebih dari cukup." Namun, Bu Ayu masih belum menyerah. "Vina, kamu terlalu naif. Dunia ini keras,
Dan cinta tidak selalu cukup untuk bertahan. Lihat saja, suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Randy tidak bisa lagi menahan diri. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia akhirnya angkat bicara. Bu, saya mengerti bahwa Anda menginginkan yang terbaik untuk Vina, dan saya juga menginginkan hal yang sama. Tapi, kita tidak bisa terus hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain. Saya mungkin tidak sekaya Pak Surya, tapi saya mencintai Vina dengan segenap hati saya. Dan saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuknya, dengan cara saya sendiri. Bu Ayu terdiam, terkejut dengan ketegasan Randy. Suasana menjadi hening sejenak, seolah-olah kata-kata Randy menggema di udara. Vina memandang suaminya dengan rasa bangga, merasakan cinta yang begitu besar untuk pria yang berdiri di sampingnya. Namun, meskipun suasana tenang, perasaan di antara mereka masih tegang. Vina tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Hubungannya dengan ibunya mulai retak, dan ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan orang lain, bahkan ibunya sendiri, merusak kebahagiaan yang ia miliki bersama Randy. Setelah percakapan itu, Randy dan Vina pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam perjalanan, Vina meraih tangan Randy, memegangnya erat. Randy, maafkan ibu. Dia hanya khawatir, tapi aku yakin dia tidak bermaksud menyakitimu, kata Vina dengan suara lembut. Randy mengangguk pelan, mencoba tersenyum meskipun hatinya masih terasa berat. Aku tahu, Vina. Aku hanya berharap suatu hari nanti, dia bisa melihat bahwa kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri. Vina mengangguk, merasakan kehangatan dari tangan suaminya. Aku percaya padamu, Randy. Kita akan melewati ini bersama. Mereka kembali ke rumah mereka yang sederhana, membawa perasaan yang bercampur baur. Namun di balik semua itu, mereka tahu bahwa cinta mereka akan tetap menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan meskipun hari ini penuh dengan konflik, mereka yakin bahwa selama mereka saling mendukung, mereka akan bisa melewati semuanya dengan baik. Di dalam hati Vina, ada perasaan kuat bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Dan di dalam hati Randy, ada tekad untuk terus berjuang demi kebahagiaan mereka berdua, meskipun jalan di depan mungkin tidak selalu mudah. Sejak pertemuan terakhir dengan Vina dan Randy, pikiran Bu Ayu tidak pernah tenang. Perasaan cemburu dan kecewa terus menggerogoti hatinya. Setiap kali mendengar kabar tentang kehidupan mewah Pak Surya, menantu Bu Ratna, hatinya semakin panas. Dia merasa putrinya, Vina, layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, dan dalam pandangannya, Randy bukanlah pria yang mampu memberikan itu. Bu Ayu mulai menyusun rencana gelap. Di balik senyumnya yang tampak tulus, ada niat jahat yang dia sembunyikan rapat-rapat. Dia berpikir, jika Randy tidak ada, Vina akan bebas mencari pria lain yang lebih mapan dan bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Pikiran itu semakin mengakar, hingga akhirnya berubah menjadi tekad. Suatu sore, Bu Ayu duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Dalam pikirannya, dia merencanakan langkah demi langkah untuk memastikan Randy tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan Vina. Dia tahu bahwa untuk menjalankan rencananya, dia harus berhati-hati. Vina mencintai Randy, dan dia tidak bisa begitu saja memaksanya meninggalkan suaminya. Namun, jika Randy sakit atau bahkan meninggal, Vina tidak akan punya pilihan lain. Randy terlalu keras kepala, gumam Bu Ayu dalam hati. Dia tidak akan pernah pergi dari kehidupan Vina jika tidak dipaksa. Aku harus membuatnya menderita tanpa ada yang menyadari bahwa aku berada di balik semuanya. Keesokan harinya, Bu Ayu mulai melancarkan aksinya. Dia mengundang Vina dan Randy ke rumahnya untuk makan malam. Seperti biasa,
Vina dengan senang hati menerima undangan itu, tanpa curiga sedikit pun. Randy, meskipun merasakan ketegangan sejak percakapan terakhir mereka, tetap setuju untuk datang demi menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Malam itu, Bu Ayu menyajikan hidangan spesial. Dia memasak dengan penuh perhatian, memastikan setiap makanan tampak lezat dan menggugah selera. Namun, di balik semua itu, dia menambahkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah ramuan yang dia dapatkan dari seorang tabib tua, yang katanya bisa menyebabkan penyakit perlahan-lahan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Ketika Vina dan Randy tiba, Bu Ayu menyambut mereka dengan senyum manis. "Ayo, duduklah. Ibu sudah menyiapkan makanan kesukaan kalian." Randy merasa ada yang aneh, tapi dia tidak ingin membuat Vina khawatir. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang disajikan. Bu Ayu, dengan penuh perhatian, memastikan Randy mengambil porsi yang lebih banyak dari biasanya. "Ibu benar-benar membuat makan malam yang luar biasa," puji Vina sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu." Bu Ayu hanya tersenyum, menyembunyikan niat jahatnya di balik wajah yang tampak penuh kasih sayang. "Ibu hanya ingin kalian bahagia. Vina, kamu tahu kan, bahwa ibu selalu menginginkan yang terbaik untukmu." Vina mengangguk. "Tentu saja, Bu. Saya tahu." Randy, yang merasakan kegelisahan semakin besar, berusaha mengalihkan pikirannya. Dia tidak ingin mencurigai Bu Ayu, tapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tetap makan, berusaha menunjukkan rasa hormat kepada mertuanya. Beberapa minggu setelah makan malam itu, Randy mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia sering merasa lelah, pusing, dan kadang-kadang mengalami mual tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya, dia mengira itu hanya kelelahan akibat pekerjaan. Tetapi ketika gejalanya semakin parah, Vina mulai khawatir. "Sayang, kamu kelihatan tidak sehat belakangan ini. Mungkin kita harus pergi ke dokter," kata Vina dengan penuh perhatian. Randy, yang tidak ingin membuat Vina khawatir, mencoba meredam kegelisahan istrinya. "Aku hanya butuh istirahat. Vina, mungkin aku terlalu banyak bekerja belakangan ini." Namun, Vina tidak puas dengan jawaban itu. Dia memaksa Randy untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Randy mengalami gangguan kesehatan yang tidak biasa. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari kondisinya. Hanya menyarankan agar Randy mengubah pola makan dan istirahat lebih banyak. Vina merawat Randy dengan penuh kasih sayang. Dia tidak ingin suaminya menderita, dan dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuat Randy merasa lebih baik. Namun, di sisi lain, Bu Ayu merasa rencananya mulai berjalan dengan baik. Dia terus memberikan makanan dan minuman yang sama setiap kali Randy berkunjung, memastikan bahwa kondisinya semakin memburuk. Suatu hari, ketika Vina sedang bekerja, Bu Ayu mengunjungi rumah mereka dengan alasan ingin membantu menjaga Randy. Vina merasa senang karena ibunya mau membantu, tanpa menyadari bahwa niat Bu Ayu sebenarnya sangat jauh dari kebaikan. Di rumah, Bu Ayu memperlakukan Randy dengan baik di hadapan Vina. Namun, ketika mereka berdua saja, Bu Ayu menunjukkan sisi lain dirinya. "Randy, kamu harus tahu bahwa hidup ini tidak selamanya adil. Mungkin ini saatnya kamu menerima bahwa kamu tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Randy, yang mulai menyadari bahwa Bu Ayu mungkin berada di balik penderitaannya, menatap mertuanya dengan mata penuh kecurigaan. "Apa maksud ibu?" Bu Ayu tersenyum dingin. "Vina adalah anak yang baik, dan dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kamu bisa berikan. Kamu tahu itu, Randy. Jadi, mungkin sudah waktunya kamu menyerah." Randy terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar.
Ibu, apakah ibu benar-benar berharap saya mati agar Vina bisa menikah lagi? Bu Ayu tidak menjawab langsung. Dia hanya tersenyum tipis, kemudian berkata, "Kehidupan ini keras, Randy. Dan kadang-kadang, keputusan sulit harus diambil demi kebaikan orang lain." Setelah itu, Bu Ayu meninggalkan Randy yang masih tertegun. Dia tidak bisa memahami bagaimana seorang ibu bisa begitu kejam terhadap menantunya sendiri. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan menyerah. Meskipun tubuhnya mulai melemah, Randy bertekad untuk melawan apapun yang Bu Ayu rencanakan. Di sisi lain, Vina merasa semakin bingung melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain terus mendampingi Randy dengan setia. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling dia percayai, ibunya sendiri, memiliki niat yang begitu jahat terhadap suaminya. Malam itu, ketika Vina sedang duduk di samping Randy yang terbaring lemah di tempat tidur, dia menangis pelan. "Sayang, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku akan selalu ada di sisimu. Kita akan melewati ini bersama." Randy, meskipun lemah, berusaha tersenyum. Dia meraih tangan Vina dan berkata dengan suara serak, "Aku tahu, Vina. Aku tahu kita bisa melewati ini, selama kita bersama." Vina mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan takut yang semakin besar. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini, dan dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang dia belum bisa pahami sepenuhnya. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Bu Ayu duduk dengan tenang, merencanakan langkah selanjutnya. Dia merasa bahwa waktu Randy semakin sedikit, dan itu memberinya kepuasan tersendiri. Baginya, kebahagiaan Vina adalah yang paling utama. Dan jika itu berarti harus mengorbankan Randy, maka dia siap melakukannya. Namun, Bu Ayu tidak menyadari bahwa tindakannya bukan hanya akan menghancurkan Randy, tapi juga merusak hubungan yang paling berharga bagi Vina, hubungan antara seorang anak dan ibunya. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, itu mungkin akan menghancurkan lebih banyak daripada yang dia perkirakan. Bab 4, Tekad yang tak tergoyahkan. Meski tubuhnya semakin lemah dan gejala penyakitnya terus memburuk, Randy tetap berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri pergi bekerja. Baginya, pekerjaan bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga soal harga diri. Randy selalu percaya bahwa selama dia bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Vina, dia masih memiliki kendali atas hidupnya. Pagi itu, Randy duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Vina, yang duduk di seberangnya, memperhatikan suaminya dengan cemas. Wajah Randy tampak pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa lelahnya dia. Namun, meskipun Vina sudah berulang kali memintanya untuk beristirahat, Randy tetap bersikeras untuk pergi bekerja. "Sayang, kamu benar-benar tidak perlu memaksakan diri," ujar Vina dengan suara lembut. "Kesehatanmu jauh lebih penting daripada pekerjaan." Randy tersenyum tipis, mencoba menenangkan Vina. "Aku tahu kamu khawatir, Vina. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam di rumah. Aku harus bekerja. Aku harus merasa berguna." Vina meraih tangan Randy, memegangnya erat. "Kamu selalu berguna bagiku, Randy. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Jika kamu terus memaksakan diri, aku takut kamu akan semakin parah." Randy menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. "Vina, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku ingin terus berjuang. Meskipun itu sulit, aku ingin kamu bangga padaku." Vina tersenyum tipis, meskipun air mata mulai menggenang di matanya. "Aku selalu bangga padamu,
Randy, kamu adalah pria terkuat yang pernah aku kenal. Meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran, Vina akhirnya mengizinkan Randy pergi bekerja hari itu. Dia tahu suaminya adalah orang yang keras kepala, dan dia tidak ingin membuat Randy merasa lebih buruk dengan menahannya di rumah. Namun, di dalam hatinya, Vina berdoa agar Randy tetap kuat dan bisa melewati masa sulit ini. Setelah sarapan, Randy berpamitan dan berangkat ke tempat kerjanya. Perjalanan ke kantor terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah terasa melelahkan, dan nafasnya sering terputus-putus. Namun, Randy terus berjalan, menolak menyerah pada rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Di tempat kerja, rekan-rekan Randy juga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka melihat bagaimana tubuh Randy semakin kurus dan wajahnya semakin pucat. Namun, Randy tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Dia selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan tidak pernah mengeluh meskipun jelas bahwa kondisinya semakin memburuk. Suatu siang, ketika Randy sedang beristirahat di ruang makan kantor, seorang rekan kerja yang lebih tua, Pak Budi, mendekatinya. Randy, kamu terlihat tidak sehat belakangan ini. Apa kamu sudah memeriksakan diri ke dokter? Randy tersenyum tipis dan mengangguk. Sudah, Pak Budi. Dokter bilang aku hanya perlu istirahat lebih banyak dan menjaga pola makan. Pak Budi menghela nafas panjang. Kamu harus lebih menjaga dirimu, Randy. Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Randy mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa beristirahat tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia berterima kasih kepada Pak Budi atas perhatiannya, kemudian kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, meskipun Randy berusaha keras untuk tetap bekerja, Bu Ayu tidak pernah menghargai apa yang dia lakukan. Di mata Bu Ayu, Randy tetaplah pria yang tidak cukup baik untuk Vina. Bahkan dalam kondisi sakit seperti sekarang, Bu Ayu terus saja merendahkannya. Suatu sore, ketika Randy pulang dari kerja, Bu Ayu sudah menunggu di rumah mereka. Vina sedang sibuk di dapur, menyiapkan makan malam, sementara Bu Ayu duduk di ruang tamu, menatap Randy dengan tatapan tajam. Randy, apa kamu tidak sadar bahwa kamu hanya menyusahkan Vina? Tanya Bu Ayu tanpa basa-basi begitu Randy masuk ke rumah. Randy tertegun sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Apa maksud ibu?" Bu Ayu menghela napas panjang, seolah-olah dia berbicara kepada anak kecil yang tidak paham. "Kamu sakit, Randy. Kamu seharusnya di rumah beristirahat, tapi kamu tetap saja memaksa untuk bekerja. Apa gunanya itu semua? Uang yang kamu hasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatanmu nanti. Kamu hanya membuat hidup Vina lebih sulit." Randy menundukkan kepala, merasa setiap kata Bu Ayu seperti duri yang menusuk hatinya. Namun, dia tidak ingin memperburuk suasana. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, Bu. Saya ingin tetap berguna bagi keluarga." Bu Ayu mendengus. "Berguna? Apa yang kamu sebut berguna? Pekerjaanmu tidak akan membawa kalian kemana-mana. Kamu hanya memperlambat Vina. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu akan berpikir lebih jauh. Kamu akan menyadari bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata Bu Ayu begitu tajam, hingga Randy merasa tidak mampu lagi menahan rasa sakit di hatinya. Namun, sebelum dia sempat menjawab, Vina muncul dari dapur dengan ekspresi marah. Dia sudah mendengar sebagian besar percakapan mereka, dan kali ini dia tidak bisa diam saja. "Ibu, cukup," seru Vina dengan suara tegas. "Saya tidak akan membiarkan ibu berbicara seperti itu kepada Randy. Dia suami saya, dan saya mencintainya apa adanya.
Saya tidak peduli seberapa besar atau kecil penghasilannya, karena yang penting bagi saya adalah dia selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga ini. Bu Ayu terkejut mendengar kemarahan Vina. Biasanya, Vina adalah anak yang penurut, tetapi kali ini dia melihat sisi lain dari putrinya. Namun, Bu Ayu tidak mau kalah. Dia bangkit dari kursinya dan mendekati Vina, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Vina, kamu terlalu buta oleh cinta. Kamu tidak melihat kenyataan bahwa hidup ini tidak cukup dengan cinta saja. Kamu harus berpikir realistis. Bagaimana jika suatu hari nanti Randy tidak bisa bekerja lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Vina menatap ibunya dengan tatapan penuh tekad. Ibu, saya akan tetap berada di sisi Randy, apapun yang terjadi. Saya sudah berjanji untuk bersamanya dalam suka dan duka, dan saya tidak akan melanggar janji itu. Randy yang mendengar pernyataan Vina merasa terharu. Meskipun tubuhnya terasa lemah, hatinya menguat mendengar kata-kata istrinya. Dia tahu bahwa Vina benar-benar mencintainya, dan dia merasa beruntung memiliki istri seperti Vina. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Randy berjalan mendekati Vina dan memegang tangannya erat. "Terima kasih, Vina," ucap Randy dengan suara serak. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku bersyukur memiliki kamu di sisiku." Vina tersenyum, meskipun matanya masih basah oleh air mata. "Aku juga bersyukur memiliki kamu, Randy. Kita akan melalui ini bersama, apapun yang terjadi." Bu Ayu hanya bisa memandang keduanya dengan tatapan kesal. Dia merasa bahwa semua usahanya untuk membuat Vina melihat kenyataan sia-sia. Namun, di dalam hatinya, dia masih yakin bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, Vina akan menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Setelah kejadian itu, hubungan antara Bu Ayu dan Randy semakin tegang. Bu Ayu semakin jarang berkunjung ke rumah Vina, dan ketika dia datang, suasana selalu penuh dengan ketegangan. Namun, Randy tidak membiarkan hal itu menghalangi tekadnya untuk terus berjuang. Meskipun tubuhnya semakin melemah, semangatnya tetap kuat. Dia bertekad untuk bertahan dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Randy terus bekerja, meskipun kondisinya semakin parah. Vina selalu ada di sisinya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Meskipun mereka menghadapi banyak rintangan, cinta dan komitmen mereka tetap menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dan meskipun Bu Ayu terus merendahkan Randy, dia tidak pernah bisa meruntuhkan semangat dan cinta yang dimiliki Randy dan Vina satu sama lain. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan mampu mengatasi apapun yang datang menghadang. Bab 5. Kepergian yang menyisakan luka. Hari-hari berlalu, dan kondisi Randy semakin memburuk. Meski semangatnya tetap teguh, tubuhnya tak lagi mampu menanggung beban yang semakin berat. Setiap pagi menjadi lebih sulit baginya untuk bangun, dan setiap malam rasa sakit yang dia alami semakin tak tertahankan. Namun, meskipun keadaannya semakin parah, Randy tetap berusaha tersenyum di hadapan Vina, seolah-olah dia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Suatu malam, ketika Randy sudah terlalu lelah untuk berbicara, Vina duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya dengan lembut. Mereka sudah menjalani banyak hal bersama, dan meskipun Vina tahu bahwa saat-saat terakhir mereka semakin dekat, dia masih belum siap untuk menghadapinya. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi dia berusaha sekuat mungkin untuk tetap tersenyum, memberikan kekuatan bagi suaminya. "Randy, aku ada di sini," bisik Vina dengan suara gemetar. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Randy tersenyum lemah, merasakan hangatnya genggaman tangan Vina. "Aku tahu, Vina, kamu selalu ada di sisiku. Aku beruntung memilikimu."
Vina menundukkan kepalanya, air mata jatuh semakin deras. Jangan bicara seperti itu, Randy. Kita masih punya waktu. Kamu masih bisa sembuh. Randy menatap Vina dengan mata yang penuh kasih sayang. Vina, kamu harus kuat. Aku tahu kamu sudah berusaha keras untukku. Tapi sekarang aku merasa sudah waktunya aku pergi. Vina terisak, tidak ingin menerima kenyataan yang pahit itu. Tidak, Randy. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Randy menghela napas pelan, mencoba menenangkan Vina. Kamu bisa, Vina. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku selalu tahu itu. Malam itu terasa sangat panjang bagi Vina. Dia duduk di samping Randy, memegangi tangan suaminya yang semakin lemah. Waktu seakan berjalan begitu lambat, dan setiap detik terasa seperti pukulan bagi hatinya. Namun, meskipun tubuh Randy semakin lemah, cintanya untuk Vina tetap terasa kuat. Dia ingin Vina tahu bahwa dia tidak pernah menyesali satupun hari yang mereka lewati bersama, meski hidup mereka penuh dengan rintangan. Pagi berikutnya, Randy semakin sulit bernafas. Vina segera memanggil dokter, tetapi saat dokter tiba, Randy sudah berada di ambang kepergian. Dokter tersebut memeriksa Randy dengan seksama, kemudian menatap Vina dengan ekspresi penuh belas kasih. Maafkan saya, Bu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan lagi. Waktunya sudah dekat. Kata-kata itu menghantam hati Vina seperti badai. Dia menatap Randy dengan mata yang penuh air mata, tidak siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Randy, tolong bertahan sedikit lagi. Aku belum siap kehilanganmu. Randy, dengan sisa tenaganya, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Vina. Vina, kamu harus kuat. Aku tahu ini berat, tapi kita harus ikhlas. Vina menggenggam tangan Randy, menangis tanpa bisa menahan diri lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpamu, Randy. Aku tidak siap. Randy tersenyum lemah, meski rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan aku, Vina. Aku akan selalu ada di hatimu. Saat itulah, Bu Ayu tiba di rumah Vina. Ketika dia melihat kondisi Randy yang semakin memburuk, wajahnya tampak bingung, bahkan sedikit terguncang. Meskipun selama ini dia bersikap keras dan tidak pernah menganggap Randy pantas bagi putrinya, pemandangan itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Vina menatap ibunya dengan tatapan yang penuh emosi. Ibu, apakah ini yang ibu inginkan? Randy menderita seperti ini. Bu Ayu terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah benar-benar membayangkan akibat dari rencananya yang kejam. Sekarang, melihat putrinya menangis di samping suaminya yang sekarat, dia merasa bahwa dia mungkin telah salah. Namun, sebelum Bu Ayu sempat mengatakan sesuatu, Randy berbicara dengan suara lemah. Bu Ayu, saya tahu kita sering tidak sejalan, tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Vina sama seperti ibu. Kata-kata Randy membuat hati Bu Ayu bergetar. Dia menyadari betapa besar jiwa pria yang selama ini dia pandang rendah itu. Meskipun sudah diperlakukan dengan buruk, Randy masih bisa berkata baik padanya. Bu Ayu menundukkan kepala, suaranya gemetar saat berkata, "Maafkan ibu, Randy. Ibu salah. Ibu terlalu keras padamu." Randy tersenyum dengan sisa kekuatannya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang adalah Vina, jagalah dia. Vina menatap Randy dengan air mata yang terus mengalir. Randy, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Randy menatap Vina dalam-dalam, mencoba menyampaikan seluruh perasaannya dalam tatapan terakhir itu. Aku juga mencintaimu, Vina, selalu.
Detik-detik terakhir itu datang begitu cepat. Napas Randy semakin melemah, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Vina merasa seluruh dunianya hancur dalam sekejap. Suami yang selama ini menjadi sandaran hidupnya telah pergi. Tubuhnya yang dulu hangat kini terbaring kaku dan dingin di hadapannya. Vina meremas tangan Randy dengan penuh putus asa. Randy, jangan tinggalkan aku." Namun, Randy tidak lagi menjawab. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi, dan dalam kesunyian itu, hanya ada kesedihan yang mendalam. Vina menangis sejadi-jadinya, merasakan kehampaan yang begitu besar mengisi hatinya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bu Ayu berdiri di sampingnya, menyaksikan dengan penuh penyesalan. Semua niat buruk yang pernah dia rencanakan kini tampak tidak berarti. Dalam keheningan, dia merasakan beban berat di hatinya. Randy, pria yang selama ini dia anggap tidak layak untuk putrinya, telah menunjukkan kekuatan dan cinta yang luar biasa, bahkan hingga akhir hayatnya. Vina memeluk tubuh Randy yang tak lagi bernyawa, berharap bisa merasakan kehangatan suaminya sekali lagi. Tapi yang dia dapatkan hanyalah kenyataan pahit bahwa suaminya telah pergi, meninggalkannya dengan kenangan yang tak akan pernah hilang dari hatinya. Ketika akhirnya dia mampu melepaskan diri, Vina berdiri dengan tatapan kosong. "Randy, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menjalani hidup ini dengan kenangan tentangmu, dan aku akan menjadi kuat seperti yang kamu inginkan." Bu Ayu mendekat, mencoba menawarkan pelukan yang selama ini jarang dia berikan pada putrinya. "Vina, maafkan ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi ibu salah." Vina menatap ibunya. Matanya masih basah oleh air mata. "Ibu, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Tapi aku harap kita bisa belajar dari semua ini. Kehidupan bukan tentang harta atau kekayaan, tapi tentang cinta dan kebersamaan." Bu Ayu mengangguk, menyadari bahwa putrinya telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih bijaksana darinya. "Ibu mengerti, Vina, dan ibu berjanji akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Dalam keheningan yang menyelimuti rumah itu, Vina merasakan kehadiran Randy yang masih ada di hatinya. Dia tahu bahwa suaminya mungkin telah pergi, tetapi cinta mereka akan selalu hidup, menjadi cahaya yang membimbingnya melewati hari-hari yang penuh kesedihan dan tantangan. Vina mengucapkan selamat tinggal pada Randy, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan janji di hatinya untuk tetap kuat dan menjalani hidup ini dengan keberanian yang telah Randy ajarkan padanya. Bab 6. Cahaya di tengah gelap. Hari-hari setelah kepergian Randy terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Vina. Kehilangan suaminya adalah pukulan terberat yang pernah ia rasakan. Setiap sudut rumah yang pernah mereka tinggali bersama kini terasa hampa dan sunyi. Setiap benda yang pernah disentuh Randy, setiap foto yang menghiasi dinding, semuanya adalah pengingat akan cinta yang pernah mereka bagi, cinta yang kini hanya tinggal kenangan. Namun, meskipun kesedihan itu begitu dalam, Vina tahu bahwa dia harus tetap menjalani hidup. Dia harus melanjutkan perjuangan Randy dan menjaga janji yang pernah dia ucapkan di hadapan suaminya. Kehidupan harus terus berjalan, meskipun rasanya berat untuk melangkah. Bu Ayu, yang kini juga merasakan kehilangan yang mendalam, mulai berubah. Kepergian Randy membuatnya merenungi banyak hal. Dia menyadari betapa salahnya dia selama ini, dan betapa besar kerusakan yang dia timbulkan dalam kehidupan putrinya. Kesombongan dan ambisinya untuk melihat Vina menikah dengan pria yang lebih kaya kini tampak begitu bodoh dan sia-sia. Suatu malam, ketika Vina duduk di ruang tamu, merenungi hari-harinya bersama Randy, Bu Ayu duduk di sampingnya. Wajah Bu Ayu tampak lelah, tetapi ada kelembutan yang baru dalam sorot matanya, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. "Vina, ibu ingin berbicara denganmu," kata Bu Ayu dengan suara pelan. Vina menoleh,
menatap ibunya dengan tatapan tenang. "Ada apa, Bu?" Bu Ayu menarik napas panjang sebelum berbicara. Ibu tahu ibu sudah melakukan banyak kesalahan. Selama ini, ibu terlalu keras padamu dan Randy. Ibu hanya berpikir tentang apa yang ibu anggap benar, tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Ibu menyesal, Vina. Maafkan ibu. Kata-kata itu membuat hati Vina tersentuh. Dia tahu bahwa meminta maaf bukanlah hal yang mudah bagi ibunya. Selama ini, Bu Ayu adalah sosok yang keras dan jarang mengakui kesalahan. Namun, kepergian Randy tampaknya telah mengubahnya. "Ibu." Vina berbicara pelan, berusaha menahan emosinya. "Aku tahu ibu ingin yang terbaik untukku. Tapi yang aku butuhkan bukanlah harta atau kemewahan. Yang aku butuhkan adalah cinta dan kebahagiaan bersama Randy. Aku hanya berharap ibu bisa mengerti itu sejak awal." Bu Ayu mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Ibu salah, Vina. Ibu buta oleh ambisi dan keinginan yang salah. Randy adalah pria yang luar biasa, dan ibu menyesal tidak pernah mengakuinya." Vina memegang tangan ibunya, merasa simpati dan pengertian mengalir di antara mereka. "Ibu, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik." Bu Ayu tersenyum lemah. "Kamu benar, Vina. Ibu berjanji akan mendukungmu sepenuhnya mulai sekarang. Ibu hanya ingin kamu bahagia, apapun pilihanmu." Seiring waktu, hubungan antara Vina dan Bu Ayu mulai membaik. Meski luka di hati Vina masih belum sepenuhnya sembuh, dia merasa sedikit lega karena ibunya akhirnya memahami dan menerima apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Mereka mulai membangun kembali hubungan yang selama ini terputus oleh ambisi dan ketidakpahaman. Namun, meskipun hubungan dengan ibunya membaik, rasa kehilangan Randy tetap menghantui Vina. Setiap malam, dia merindukan suara suaminya, sentuhan hangatnya, dan senyum yang selalu membuatnya merasa dicintai. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa Randy. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus terus melangkah. Suatu hari, ketika Vina sedang merapikan kamar yang dulu dia bagi bersama Randy, dia menemukan sebuah kotak kecil di laci meja. Di dalamnya, terdapat sebuah surat yang ditulis oleh Randy sebelum dia meninggal. Tangan Vina gemetar saat membuka surat itu, dan ketika dia mulai membacanya, air mata mengalir tanpa henti. "Vina, cintaku, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sisimu lagi. Aku menulis surat ini bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk mengingatkanmu betapa aku mencintaimu, dan betapa beruntungnya aku memiliki kamu dalam hidupku. Aku tahu bahwa hidup tanpa aku akan sulit bagimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sisimu, meskipun tidak secara fisik. Cinta kita akan selalu hidup di hatimu, dan aku percaya bahwa kamu bisa melalui ini semua dengan kuat. Jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Vina, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu, dan aku yakin mereka akan selalu mendukungmu, seperti yang kamu lakukan untukku. Jadilah kuat, Vina. Lanjutkan hidupmu, kejar impianmu, dan temukan kebahagiaan di setiap langkahmu. Aku akan selalu mencintaimu, sampai akhir waktu. Dengan seluruh cintaku, Randy. Surat itu mengguncang jiwa Vina. Kata-kata Randy yang lembut dan penuh cinta membuat hatinya hancur sekaligus menguatkan. Dia tahu bahwa suaminya ingin dia bahagia, meskipun tanpa kehadirannya. Randy ingin dia terus hidup dengan penuh semangat, dan Vina bertekad untuk menghormati keinginan suaminya. Dengan surat itu di tangan, Vina merasakan semangat baru bangkit dalam dirinya. Dia tidak akan lagi terpuruk dalam kesedihan yang tak berujung. Sebaliknya, dia akan melangkah maju,
membawa cinta Randy sebagai cahaya yang akan selalu membimbingnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasa sakit itu masih ada, Vina mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dia kembali bekerja, melanjutkan proyek yang dulu pernah dia mulai bersama Randy. Dia mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, merasakan kehadiran Randy di setiap langkahnya. Bu Ayu juga menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Dia menjadi lebih lembut, lebih pengertian, dan lebih mendukung Vina dalam segala hal. Mereka mulai menjalani hidup bersama dengan lebih harmonis, membangun kembali ikatan yang dulu sempat rusak. Di suatu sore yang tenang, Vina dan Bu Ayu duduk di teras rumah, menikmati angin sepau-sepau yang membawa kenangan manis tentang Randy. Vina menatap langit yang mulai berwarna jingga, merasakan kehadiran suaminya dalam setiap hembusan angin. "Ibu, aku merasa Randy ada di sini, bersama kita," kata Vina sambil tersenyum tipis. Bu Ayu mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. "Iya, Vina, Randy mungkin sudah pergi, tapi cintanya akan selalu bersama kita." Mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan kedamaian yang perlahan hadir di tengah-tengah kesedihan mereka. Meskipun Randy telah pergi, cinta dan kenangannya akan selalu hidup dalam hati mereka. Kehidupan mungkin tak lagi sama, tapi dengan kekuatan cinta, mereka tahu bahwa mereka bisa melanjutkan hidup dengan penuh keberanian dan harapan. Di tengah senja yang mulai memudar, Vina tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Meski jalan di depannya tidak selalu mudah, dia percaya bahwa cinta Randy akan selalu menjadi cahaya yang membimbingnya. Dan dengan keyakinan itu, Vina melangkah maju, siap menghadapi hari-hari baru dengan hati yang lebih kuat dan penuh cinta.